Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas soal PTS Matematika kelas 5. Langsung saja pada pembahasannya. Di sini ada 25 soal dan soal yang pertama kita diminta untuk memilih ABCD ada 5 soal. Yuk, nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Banyak kubus satuan pada gambar tersebut adalah untuk menentukan banyak kubus yang terdapat dalam kubus yang besar ini, kita bisa dengan cara mencari volume kubus yang besar. Tidak ditentukan satuannya cm, meter, ataukah yang lain, tapi hanya disebut satuan saja. Jadi pertanyaannya, banyaknya kubus kecil yang terdapat dalam volume kubus besar adalah. Nah, untuk menemukannya kita cari volume kubus yang besar, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Nah, volume kubus besar itu tiap sisinya adalah 5 satuan, sehingga 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 125 satuan. Jadi jawabannya adalah C, 125 satuan. Nomor 2. Sebuah balok mempunyai panjang 25 cm dan lebar 12 cm. Jika volume balok 2400 cm3, maka tinggi balok tersebut adalah. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi baloknya berapa. Untuk menemukannya, kita harus menggunakan rumus volume balok tersebut. Volume balok seperti biasa, panjang kali lebar kali tinggi. Volume baloknya sudah diketahui, kita masukkan di sini 2400. Nah, di sini 2400 kita masukkan. Kemudian panjangnya 25 kita masukkan, 12 kita masukkan juga. Nah, sekarang tinggal satu teka-tekinya, yaitu tingginya berapa. Nah, untuk menemukannya, yang 25 dikali 12 ini kita kurung, kemudian kita pindah ke sebelah kiri. Nah, karena perpindahan sebelah kiri, nanti tandanya pasti akan berbalik. Kalau di sini kita perkalian, maka kalau dipindah ke kiri, maka akan berubah menjadi pembagian. Nah, ini pembagiannya. 2400 dibagi 25 kali 12. Nah, kita proses satu persatu yang di dalam kurung dulu. 25 dikali 12 sama dengan 300. Nah, sehingga 2400 dibagi 300 sama dengan T. Nilai T nanti ketemu yaitu 8 cm. Jadi jawabannya adalah A. Nah, 8 cm ini jawaban terakhirnya. Nomor 3. Pak Lukman mempunyai kolam ikan lele yang berbentuk balok. Panjang kolam tersebut 12 meter, lebarnya 6 meter, dan kedalamannya 2 meter. Setengah bagian dari kolam tersebut akan diisi air. Volume air yang dibutuhkan adalah berapa banyak? Pertanyaannya adalah jumlah air untuk setengah kolam. Jadi kita harus mencari total volume kolam tersebut, baru kita bagi setengah. Nah, volume kolam itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan tiap angkanya menjadi seperti ini. Panjangnya 12, lebarnya 6, dan tingginya 2 meter. Kemudian volume kolam adalah 144 meter kubik. Nah, di sini belum hasil akhir, karena yang dicari adalah setengah bagian kolamnya. Nah, air untuk setengah kolam itu bagaimana cara menghitungnya? Nah, air setengah kolam itu sama dengan setengah dikalikan volume kolam. Nah, volume kolam sudah diketahui di sini, baru kita turunkan ke sini. Nah, jadilah 144 dikali setengah atau 144 dibagi 2. Hasilnya adalah dengan 72 meter kubik. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu 72 meter kubik. Nomor 4. Pertanyaan nomor 4, Rio memiliki mainan yang berbentuk kubus kecil dengan panjang rusuk 5 cm. Mainan tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus besar yang berbentuk balok dengan ukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm dan tingginya 25 cm. Jika mainan tersebut ditata dalam kardus besar sampai penuh, maka banyak mainan yang dimasukkan ke dalam kardus besar adalah. Yang ditanyakan adalah banyak kardus kecil yang muat di dalam kardus besar. Ada berapa kardus kecil kah? Cara menemukannya yaitu kita temukan dulu volume kardus besarnya dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi, baru nanti dibagi dengan volume kardus kecil. Kardus kecil itu berbentuk kubus, sehingga rumus yang digunakan adalah sisi kali sisi kali sisi. Kemudian dari situ kita hitung satu persatu. Volume kardus besar sama dengan kita masukkan panjangnya 50, lebarnya 30, dan tingginya 25.
kita kalikan hasilnya nanti ketemu 37.500 cm3. Ini kardus yang besar. Kemudian volume kardus kecil, karena berbentuk kubus, otomatis sisi-sisinya pasti sama, sehingga 5 dikali 5 dikali 5 hasilnya adalah 125 cm3. Kemudian yang terakhir adalah volume kardus besar dibagi volume kardus kecil, sama dengan 300 kotak kecil. Jadi jawaban yang benar adalah A, 300 kardus kecil yang muat di kardus besar. Nomor 5, hasil dari akar pangkat 3, 343 adalah, untuk menemukannya kita bisa mengurutkan satu persatu di sini. Namun kalian kemarin juga sudah diminta mengerjakan tugas mencari pangkat 3 dari tiap-tiap angka, mulai dari satuan, belasan, sampai 20-an. Sehingga itu nanti akan membantu kalian untuk menghafalkan kira-kira akar pangkat 3 dari 343 ini berapa ya. Nah, cara yang lain yaitu dengan cara percobaan. Nah, kita coba angka 3. Kalau 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Kemudian dikali 3 lagi, 9 kali 3 sama dengan 27. Oh, masih kurang. Jadi kita coba 7. Coba 7 dikali 7 sama dengan 49. Kemudian 49 dikali 7 sama dengan 343. Nah, di sini kita ketemu jawabannya. Jadi jawabannya adalah 7. 7 jawabannya berarti B ya. Oke, jawabannya yang B, nomor 5. Nomor 6. Hasil dari 5 pangkat 3 dikurangi akar pangkat 3 dari 10.648 adalah, untuk menemukannya kita harus menjadikannya satuan biasa semuanya, jadi angka biasa saja, tidak berpangkat dan tidak akar. Nah, pertama kita hitung 5 pangkat 3 itu berapa sih? Jadi 5 kali 5 kali 5, 5 kali 5 sama dengan 25, dikali 5 sama dengan 125. Kemudian 10.648 itu akar dari berapa sih? Nah, kalian kemarin juga sudah diberi sini kan ya, sampai angka 20-an. Nanti semoga membantu kalian untuk menemukan berapa sih akar pangkat 3-nya, yaitu 22. 22 kali 22 kali 22 sama dengan 10.648. Nah, sehingga 5 pangkat 3 dikurangi akar pangkat 3 dari 10.648 adalah 125 dikurangi 22, hasilnya adalah 103. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 7. Sebuah pabrik memiliki sebuah tandon air yang berbentuk kubus. Ada tandon bentuknya kubus. Kalau kubus isinya pasti sama semua. Tandon tersebut diisi air sampai penuh sebanyak 64 meter pangkat 3 atau kubik. Jika air dalam tandon digunakan setengahnya, maka tinggi air dalam tandon sekarang itu berapa? Untuk menemukannya kita cari dulu. Yang ditanyakan adalah tinggi air setengah tandon. Nah, maaf ini bukan B tapi A ya. Tandon bukan tandon. Volume tandon sama dengan sisi kali sisi kali sisi sama dengan 64. Karena yang sudah diketahui adalah volumenya. Karena semua sisinya sama, jadi kita bisa menggunakan akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari 64 itu adalah 4. Nah, akar pangkat 3 dari 64 itu berarti kan sisi. Nah, sisi itu sama dengan panjang lebar kali tinggi. Nah, karena ini kubus jadi sisi. Kalau misalkan balok ya panjang lebar kali tinggi. Nah, sehingga tingginya adalah 4. Kemudian apakah sudah selesai? Belum. Yang ditanyakan adalah tinggi air setengah tandon. Setengah tandonnya berapa? Jadi setengah dikali sisi sama dengan setengah dikali 4 sama dengan 2. Jadi jawaban yang benar adalah A, 2 meter. Nomor 8. Ratna mempunyai 2 kotak souvenir yang berbentuk kubus. Volume kedua kotak souvenir tersebut masing-masing 1.331 cm3 dan 3.375 cm3. Selisih panjang rusuk kedua kotak souvenir tersebut adalah berapa? Nah, yang dicari adalah panjang rusuk kedua kotak tersebut. Nah, karena kedua kotak tersebut berbentuk kubus, maka panjangnya dari tiap kubus tersebut adalah sisinya, ya. Panjang lebar tingginya sama sehingga disebut sisi. Yang ditanyakan selisih panjang kotak. Ingat, selisih itu yang besar dikurangi yang lebih kecil.
kecil atau lebih sedikit. Nah, kita cari dulu. Volume kotak besar itu kan 3375. Untuk mencari sisinya kita akar pangkat 3 kan. Nah, 3375 itu berarti 15. Jadi sisinya, panjang sisinya adalah 15. 1331 akar pangkat 3 kan jadi 11. Jadi sisinya adalah 11. Kemudian yang ditanyakan adalah selisih yang besar dikurangi yang kecil, yang banyak dikurangi yang lebih sedikit. 15 kurangi 11 adalah 4 cm. Jadi jawaban yang benar adalah B, 4 cm. Nomor 9, gambar di bawah ini yang merupakan jaring-jaring kubus adalah, nah berarti yang ditanyakan adalah jaring-jaring kubusnya yang mana. Selanjutnya, untuk mencari untuk mencari jaring-jaring kubus yang benar, itu kita tentukan dulu mana yang jadi alas, kemudian mana yang jadi dinding, 4 sisi samping, dan juga mana yang akan menjadi atap. Setelah itu kita pastikan tidak ada sisi yang bertabrakan atau layernya ganda ya. Jadi kalau ada yang bertabrakan itu pasti bukan jaring-jaring kubus, karena jaring-jaring kubus tidak boleh ada yang bertabrakan. Kalau ada yang bertabrakan berarti akan ada satu sisi yang tidak tertutup. Kita coba dulu yang A. Misalkan yang A ini kita bisa mengambil sembarang kotak yang mana saja untuk dijadikan alas. Misalkan kita ambil yang sebelah sini, ini akan menjadi alas. Nah, ini akan menjadi alas, kemudian ini akan menjadi dinding, ini juga akan menjadi dinding, kemudian ini akan menjadi atap, ini menjadi dinding yang sebelah sini. Nah, ini juga nanti akan menjadi dinding sebelah sini, jadi bukan ini ya jawabannya. Kemudian yang B, pilih salah satu menjadi alas. Nah, ini akan kita jadikan alas di sini, ini akan jadi dinding sebelah sini, dinding sebelah bawah, kemudian ini akan menjadi dinding sebelah kanan, ini juga akan menjadi sebelah kanan. Oh, jadi tidak bisa yang B. Kemudian yang C, kita ambil alas di sini, ini akan menjadi dinding, akan jadi dinding juga, kemudian ini akan jadi atap, ini juga akan jadi atap. Wah, berarti yang C tidak bisa. Baru yang D, ini akan menjadi alas, ini akan menjadi dinding sebelah kiri, dinding sebelah bawah, menjadi atap, dinding sebelah kanan, dan ini akan menjadi dinding sebelah atas. Jadi ini jawaban yang pas adalah yang D ya. Yang D yang bisa menjadi jaring-jaring kubus. Nomor 10, gambar di samping adalah jaring-jaring kubus. Jika D adalah alas kubus, maka bagian tutupnya adalah, nah kalau misalkan di sini yang dicari berarti atapnya yang mana? Bagian tutup itu atapnya ya. Nah, yang D akan menjadi alas. Kemudian kita bangun menjadi sebuah kubus. F nanti akan menjadi dinding sebelah kanan, C sebelah kiri, E sebelah bawah, yang B akan menjadi atap. Nah, di sini sudah ketahuan yang A nanti akan menjadi dinding sebelah sini. Nah, sebelah atas di sini. Nah, 4 sisi dindingnya akan terbentuk C, F, E. Kemudian berarti atapnya B. Nah, jadi jawabannya di sini udah ketemu yaitu C, yaitu sisi B. Nomor 11. Gambar di samping jika dibentuk menjadi sebuah kubus, maka titik C akan berhimpit dengan titik yang mana? Nah, titik C itu yang di sini. Nah, berarti ini kita jadikan alas saja ya, biar mudah. Akan jadi alas, kemudian ini nanti akan berdiri menjadi dinding sebelah kiri, dinding sebelah bawah, dinding sebelah kanan. Nah, ini seharusnya ini nanti akan berhimpit, tapi karena tidak ada hurufnya maka tidak dihitung. Kemudian ini akan menjadi atap yang di sini. Nah, ini dinding sebelah atas nanti juga akan berhimpit di sini. Nah, nanti akan berhimpit di sini. A-nya akan berpindah ke sini. Nah, A di sini. Nanti yang berhimpit di sini adalah A, yaitu sudut A ya. Berarti sudut A itu jawabannya C. Nah, nomor 12. Gambar di bawah ini yang merupakan jaring-jaring balok adalah, kita coba satu persatu. Nah, ini yang A kita jadikan alas,
dinding atas, dinding bawah, kemudian dinding sebelah kiri. Oh loh, ini kok dindingnya tinggi, sementara di sini dinding yang sebelah kanan kok pendek. Seharusnya dinding yang berhadapan itu tingginya pasti sama. Ini kok tidak sama, berarti tidak mungkin. Kemudian kita coba yang B. Kok tidak mungkin juga, kita lihat. Bebas ya, yang mana bisa dijadikan alas. Kita pakai yang ini aja jadi alas. Dinding atas, dinding bawah, atap. Kemudian ini, oh ini jadi dinding kanan, ini kok juga dinding kanan, otomatis dinding kiri tidak akan terisi, jadi terbuka, tidak mungkin. Selanjutnya yang C, ini kita jadikan alas, ini kita jadikan dinding atas, dinding bawah, dinding kiri, dinding kanan, ini atap. Coba atapnya nanti sama nggak dengan alasnya? Oh ternyata sama, jadi yang bisa oke, yang C, jawabannya C ya. Nomor 13, perhatikan gambar jaring-jaring balok di samping. Jika jaring-jaring tersebut dibentuk menjadi balok dengan sisi atau nomor 2 sebagai alas, maka yang menjadi sisi atas yang mana? Ini akan kita jadikan alas. Ini otomatis yang satu akan berdiri, 3 juga berdiri, 4. Nah, ini dinding atas, dinding kanan. Ini akan jadi atap. Nah, di sini sudah kelihatan. Atapnya 2 jadi alas, tetap 1 dan 3 nanti berdiri jadi dinding, maka 4 jadi atap, 5 jadi dinding, 6 juga dinding. Jawabannya adalah B, nomor 4 yang jadi atap. Nomor 14, jaring-jaring balok di samping jika dirangkai menjadi balok, sisi yang berhadapan adalah sisi yang berhadapan yang mana? C nanti kita jadikan alas saja, jadi lebih mudah. A dan D sama panjang itu nanti akan berhadapan karena sama-sama menjadi dinding. Nah di sini bawah ini dinding dan dinding. A dan D pasti berhadapan karena sama-sama panjang dan sama-sama dinding, dan letaknya berlawanan, itu A dan D, A sebelah kiri, D sebelah kanan. Sementara yang E, yang B jadi dinding, E panjang jadi atap. Yang B nanti diberdirikan jadi dinding sebelah atas. Kemudian yang E panjang jadi atap. Nah yang E ini kan panjang ya, jadi nanti akan berhadapan dengan C karena jadi atap. Baru yang F nanti juga akan menjadi dinding sebelah bawah. F nanti berhadapan dengan B. Jadi bila kita urutkan, yang berhadapan itu nanti yang panjang dengan yang panjang, yang pendek dengan yang pendek, alas dengan atap, C dengan E, dinding panjang A dengan D, dinding pendek B dengan F, atau dibolak-balik bisa E, C, D, A atau B. Di sini yang ada pilihannya adalah A, C, dan E. Jadi yang berhadapan adalah C dan E. Jawabannya A. Nomor 15, jika jaring-jaring di samping dibuat balok, pernyataan berikut yang benar yang mana? Untuk menemukan jawaban yang tepat adalah pernyataan yang benar yang mana ya? 5, nanti kita akan jadikan alas, lalu dijadikan balok yang utuh. Nanti kira-kira jadinya bagaimana? Nah, jadinya begini. Karena 5 jadi alas, 3 dan 6 nanti akan jadi dinding sebelah kiri dan kanan, pasti berhadapan. Kemudian 2 dan 4 nanti juga akan berhadapan karena jadi dinding sebelah atas dan bawah. Jadi di sini yang ketemu adalah 2 dan 4 itu saling berhadapan. Jadi pernyataan yang tepat adalah A, 2 dan 4 akan berhadapan. Nah, nomor 16, Romawi 2, kita tidak ada pilihan jawaban, jadi kita jawab dengan jawaban yang singkat langsung jawabannya. Kalau ada tempatnya untuk berbicara ya boleh. Nomor 16, ada sebuah balok. Di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui 15 itu panjangnya, kemudian lebarnya 7 dan tingginya adalah 5 cm. Volumenya berapa? Volume itu selalu panjang kali lebar kali tinggi karena berbentuk balok. Nah, kita masukkan semua angkanya, 15 kali 7 kali 5 sama dengan 15 dikali 7 terlebih dahulu.
nanti hasilnya adalah 105 biar mudah. Kemudian dikali 5 dengan 525 cm kubik. Jadi jawabannya 525 cm kubik. Nomor 17, Pak Hartono memiliki sebuah akuarium berbentuk kubus yang panjang rusuknya 6 desimeter. Volume akuarium Pak Hartono adalah titik-titik liter. Nah, dari ukuran meter nanti kita jadikan liter. Nanti ada pedomannya. Pertanyaannya adalah volumenya dalam liter berapa? Nah, volume kita cari dulu dalam satuan desimeter saja dulu. Nah, volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi karena berbentuk kubus. Sehingga 6 kali 6 kali 6, 6 kali 6 adalah 30. Nah, kemudian sisanya dikali dengan 6, hasilnya adalah 216 desimeter kubik. Jawabannya adalah ini. Tapi masih belum dijadikan liter. Kita perlu panduan dulu. Nah, ini harus dihafalkan. Satuan liter itu begini. Desimeter kubik itu sama dengan liter. Kalau meter kubik sama dengan kiloliter atau ribu liter. Kalau sentimeter kubik itu sama dengan mili. Nah, karena ini sudah berbentuk desimeter kubik, berarti bisa langsung dijadikan liter, langsung ditaruh di sini boleh. Nah, jadi jawabannya adalah 216 liter. Nomor 18, hasil dari akar pangkat 3 125 dan 5 pangkat 3 adalah, untuk menemukannya, nah hasilnya ini bagaimana ya? Berarti kita rubah menjadi angka biasa dulu. Akar pangkat 3 dari 125 tambah 5 pangkat 3. Akar dari pangkat 125, akar pangkat 3 ya, maaf ya, itu sama dengan 5. Sementara 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 kali 5 kali 5, 125. Jadi 5 ditambah 125, hasilnya adalah 130. Nomor 19, jika gambar di samping dibentuk menjadi sebuah kubus, sisi yang sejajar dengan sisi satu adalah sisi yang mana? Kita pilih salah satu dulu untuk dijadikan alas. Nah, tiap sisi bisa menjadi alas. Di sini kita umpamanya 3 kita jadikan alas, ya. Kalau 3 sudah jadi alas, maka dindingnya adalah 2, 5, 4, dan ini atas, bawah, kanan, dan ini yang sebelah kiri. Ini sebelah kiri. 6 akan menjadi atap. Pertanyaannya yang sejajar. Yang sejajar itu berarti yang menghadapnya sama, kemudian yang berdirinya itu sama, itu 1 dengan 5. Mereka sejajar berhadapan. Nanti di sini kan, nanti berdirinya modelnya kan juga sama. Ini menjadi sisi kanan, jadi sisi kiri. Kalau 1 dengan 2 itu tidak sejajar. Karena yang satu menghadap ke kanan, 2-nya menghadap ke bawah, itu hadapnya kan tidak sama. Kalau 1 itu hadapnya ke kanan kiri, 5 juga hadapnya ke kanan kiri, berdirinya pun juga ke arah atas, ini juga sama. Jadi yang sejajar adalah 1 dan 5. Jadi jawabannya adalah 5. Oke. Nomor 20. Nah, ada sebuah jaring-jaring. Jika gambar jaring-jaring di samping dibentuk menjadi sebuah balok, maka sisi F akan berhadapan dengan sisi yang mana? Yang ditanyakan adalah yang sejajar dengan sisi F. Nah, untuk menemukannya, tiap sisi nanti bisa jadi alas, pilih salah satu saja. C jadi alas, maka dindingnya adalah C jadi alas, A jadi dinding kiri, D dinding kanan, kemudian B dan F nanti akan menjadi dinding B atas, F nanti dinding bawah, dan E jadi atap. Nah, berarti yang sejajar dengan F adalah B. Jadi jawabannya B. 21. Romawi ketiga. Perhatikan gambar gabungan kubus dan balok di samping. Hitunglah volumenya. Untuk mencari volumenya, kita berarti mencari volume gabungan. Caranya adalah cari yang atas, kemudian yang bawah, baru digabungkan, nanti totalnya berapa? Itulah volume gabungan. Nah, cara menemukannya, volume gabungannya bagaimana? Volume yang atas berarti karena berbentuk kubus, semua sisinya pasti sama. 10, 10, 10 sama dengan 1000 cm kubik. Volume yang bawah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini sudah kelihatan ada 20 cm, jadi panjang. 12 cm, jadi
tinggi. Nah, yang di sisi di sini berapa? Sisi yang di sini adalah lebar. Lebarnya itu kan sama dengan kubus, maka dia akan menjadi 10. Jadi 20 kali 12 kali 10 sama dengan 2400 cm3. Gabungan ditambahkan saja. 1000 ditambah 2400 sama dengan 3400. Jangan lupa cm kubiknya juga ditulis. Nomor 22, Anissa mempunyai kubus dan balok. Jika sisi kubus sama dengan lebar balok, panjang balok 2 kali sisi kubus, dan tinggi balok setengah panjang balok, tentukan volume balok jika diketahui volume kubus Anissa 343 cm3. Tenang, jangan bingung. Kita catat satu persatu informasi yang ada. Volume balok, pertanyaannya itu berapa sih volume baloknya? Nah, kita masukkan satu persatu. Kubus itu volumenya kan sisi kali sisi kali sisi. Sementara balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sisinya itu, sisi kubus itu sama dengan lebarnya. Panjangnya sama dengan 2 kali sisi. Nah, tingginya setengah kali panjang. Volume kubus 343. Nah, kita biar lebih mudah maksudnya. Baru di sini diketahui. Nah, informasi yang kita ketahui hanya dapat di sini, yang nanti kita dapat dari volume sini. Jadi kita pecahkan satu ini dulu, nanti semuanya akan kita buka. Nah, untuk mengetahui sisi dari kubus, nah kita akar pangkat 3 kan, dari 343 akar pangkat 3 sama dengan 7. Jadi sisinya adalah 7. Sisi sama dengan lebar, lebarnya berarti juga 7. Sementara panjangnya 2 kali sisi, berarti di sisinya 7 sudah ketahuan di sini. Nah, panjangnya 2 kali sisi, 7 kali 2 berarti 4. Nah, kemudian tingginya setengah dari panjang. Nah, dari panjang ini dikali setengah karena separohnya ya, berarti sebenarnya dari sini tidak usah dihitung, langsung dimasukkan ke sini boleh, tapi karena kita menggunakan informasi ini, berarti dari 14 kita bagi 2 jadi 7, kembali lagi 7. Terakhir, kita tentukan volume baloknya, yaitu volume balok sama dengan panjang, lebar, tinggi. Panjangnya 14 di sini, didapat dari sini. Lebarnya 7, didapat dari sisi kubus karena sama panjangnya. Tingginya 7 karena dapat informasi dari tinggi sama dengan setengah panjang. Jadi 14 kali 7 sama dengan 98 ditambah dikali 7 sama dengan 686 cm3. Nomor 23, Dita ingin membuat kerangka kubus dengan jika volume kubus yang akan dibuat Dita 2744 cm3. Apa panjang bambu yang dibutuhkan? Nah, untuk membuat kerangka kubus ini kan adalah panjang bambu atau rusuk totalnya ada berapa. Kubus itu ada berapa rusuknya? Ada yang alas 4, dindingnya 4, atapnya juga 4. Nah, sementara tiap satu rusuknya adalah 14 cm. Nah, dapat dari akar pangkat 3 2744. Nah, volume di akar pangkat 3 nanti akan menjadi sisi, jadinya 14 di sini. Nah, kemudian alasnya sama dengan 4 rusuk, dinding 4 rusuk, atap juga 4 rusuk. Jadi alas ada 4 dikali sisi 14, dinding juga 4 kali 14, atap juga 4 dikali sisinya yaitu 14. Hasilnya adalah 56. Jadi jawaban akhirnya adalah 168 cm. Tanpa kubik Pak, iya, ini kan hanya panjang rusuknya, jadi bukan volume. Kalau volume pakai kubik, kalau selain volume tanpa kubik. 24. Sekarang buatlah 3 jaring-jaring kubus yang berbeda dan tentukan alas serta tutupnya. Nah, jaring-jaring kubus kita bisa modifikasi, terserah kalian nanti. Yang penting pedomannya adalah tiap layernya menjadi sisi yang tidak bertabrakan. Nah, di sini misalkan, nah ini jadi alas, ini jadi dinding atas, kemudian ini akan menjadi dinding kiri, ini menjadi dinding kanan, ini jadi dinding bawah, kurang satu, atapnya yang mana? Terserah kalian mau taruh mana, kita taruh di bawah saja. Itu untuk yang
yang pertama. Bentuk yang kedua, ini adalah alasnya, ini adalah dinding bawah, ini atap. Setelah atap langsung dinding sebelah atas. Jadi alas, dinding bawah, tepuk lagi ke atas jadi atap, atap tepuk lagi menjadi dinding sebelah atas. Nah, hampir sama ya dengan yang bentuk yang ini, tapi kita modifikasi saja supaya ini bisa nah, ini alas ya, tak kasih tanda dulu. Kemudian yang di sini ini kan jadi dinding, ini jadi atap. Nah, yang ini bisa ditempel di atap ataupun dinding, yang dinding sebelah kanan ini bisa ditaruh sini. Kemudian yang satunya ditaruh di sebelah sini juga bisa. Oh, ternyata juga bisa. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, ini alas, dinding kanan, kemudian dinding atas, dinding bawah, atap, dan terakhir ditutup dengan dinding sebelah kiri. Ini ada 3 bentuk, kalian bisa memodifikasinya. Yang penting adalah tidak ada sisi yang berhimpitan, yang tidak ganda ya. Jadi tiap sisi harus satu-satu, tidak boleh ada sisi yang. Nomor 25, buatlah 3 jaring-jaring balok yang berbeda disertai nama tiap sisinya. Dengan ketentuan, jika jaring-jaring tersebut dibentuk menjadi sebuah balok, maka sisi A akan berhadapan dengan sisi C, sisi B berhadapan dengan sisi D, dan sisi E akan berhadapan dengan sisi F. Nah, caranya kalian buat dulu jaring-jaring balok 3 macam, baru nanti memberi namanya terakhir saja. Nah, oke. Ini adalah alas dari balok. Ini dinding sebelah atas balok, dinding sebelah bawah balok, kemudian atap balok, atap, dinding atas bawah sudah. Sekarang kurang 2 sisi, yaitu dinding kanan dan dinding kiri. Kita tambahkan kanan, kiri, baru nanti kita beri nama. A nanti dijadikan alas, nanti harus berhadapan dengan sisi C, berarti alas berhadapan dengan atap. Nah, ini yang jadi atap di sini. Dan sisi B berhadapan dengan D. B taruh terserah di mana, B karena sebelah kiri, maka yang berhadapan adalah sebelah kanan. Selanjutnya E berhadapan dengan F dan sisanya. Bentuk yang kedua, alas, dinding bawah, atap, kemudian dinding atas. Ini adalah dinding kanan, dinding kiri. A berhadapan dengan C, A taruh di dinding sebelah bawah. Kalau dinding sebelah bawah, berarti nanti lawannya adalah dinding sebelah atas, C-nya di sini. Kemudian kalau B ditaruh di dinding kanan, maka C-nya, maka D-nya dinding sebelah kiri. Kemudian E-nya sisanya. E-nya ditaruh di atap, F-nya jadi alas. Bentuk yang ketiga, alas, dinding bawah, atap, kemudian dinding atas. Nah, kita modifikasi saja. Yang di sini ini adalah dinding kiri, dinding kanannya ditaruh di atap. Nanti bentuknya sudah berbeda. Selanjutnya kita kasih nama. A menjadi dinding bawah, C dinding atas. Selanjutnya E menjadi atap, F jadi alas, sama seperti tadi. B menjadi dinding kanan, D dinding kiri. Kok tempatnya sama? Boleh. Kalau tempatnya ABCD-nya sama, yang penting bentuknya berbeda. Nah, ini adalah 3 bentuk yang kalian bisa tambah lagi bentuknya menjadi lebih. Sekian dulu pembahasan PTS kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.